Jadi saya hanya melakukan cara ini seperti yang terlihat di sini nih, akan saya perlihatkan sehingga tanaman kemangi saya ini menjadi sangat subur, super seperti ini teman-teman, dan ini pas panennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Edi Rahmat di sini, teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di kebun kemangi sebagai rutinitas kita, yaitu selaku pembudidaya kemangi. Kita masih di kebun kemangi untuk memanen hasil panen. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya di video-video saya selanjutnya, bahwa kebun kemangi milik kita ini adalah skala produksi teman-teman ya, meskipun hanya kecil-kecilan. Namun saya tetap bersyukur atas limpahan nikmat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana kita diberikan panen yang bagus seperti ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi pengalaman kuncinya gimana sih tanaman kemangi itu bisa subur atau bagus seperti ini. Nah, kemudian saya menerapkan pola tanam seperti ini teman-teman. Jadi kurang dari 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, saya seperti pada video sebelumnya itu saya sudah membongkar habis tanaman saya, kemudian saya menanam kembali tanaman tersebut 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, karena saya prediksi ketika menjelang puasa Ramadan hingga datangnya Hari Raya Idul Fitri itu jelas akan menaikkan hasil nilai jual teman-teman ya. Maksud saya nilai jual itu akan terangkat dengan tersendirinya karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bulan suci tersebut ya. Dan alhamdulillah seperti ini teman-teman, tanaman tumbuh dan subur seperti yang kita harapkan. Dan kita selama bulan suci Ramadan ini kita alhamdulillah sesuai jadwal yang kita jadwalkan itu panen raya teman-teman. Ini adalah 3-4 kali pruning ya teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu cara pruningnya yang tepat ya teman-teman. Ini terlihat di sini adalah sebagian yang sudah kita pruning dan sebagian juga sudah kita panen saben sore. Ini kebetulan, nah di sini ini adalah kawan kita Pak Subur namanya yang ikut membantu panen bersama kita hari ini. Seperti ini tanaman kemanginya teman-teman ya, atau disebut dengan basil. Walaupun di beberapa masyarakat masih sering meremehkan atau menganggap tanaman ini tidak berguna, namun di sisi lain bagi saya sendiri khususnya pribadi ya teman-teman, ini sangat menguntungkan sekali karena tanaman ini sangat luar biasa sekali, yaitu ketika kita panen panen keduanya tentu menjadi lebih banyak karena pertumbuhan percabangan, dan kita tidak perlu menanam tanaman baru lagi karena ini yang diambil adalah batangnya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan tanaman yang lain, dan ini adalah nilai plus buat kita ya teman, dimana harga juga akan naik terutama pada bulan-bulan seperti ini teman-teman. Oke ya teman, seperti ini kita tiap harinya prosesi panennya. Kita saben sore itu lebih dari 1 karung sampai 2 karung yang akan paginya itu kita bawa ke pasar, dan 1 ikatnya itu kalau di tempat saya untuk saat ini harganya hanya 1.500 sampai 2.000 hingga 2.500 ya teman-teman. Nanti hitung sendiri ya, kalau 1 karung itu 100 ikat ya teman, itu penghasilan tambahan buat kita. Jadi menurut saya itu tidak terlalu sulit ya, tidak sulit untuk budidaya teman-teman ya. Jadi tinggal kemauan teman-teman dan settingnya teman-teman ya. Di tempat ini nih seperti ini teman, ini adalah bagian yang saya tunjukkan, ini adalah batang utama pohon kemangi yang kita pruning, dan kita membiarkan batang yang di sebelahnya itu biasanya ada tandanya bagian batang yang utama itu warnanya hitam ya teman-teman ya, warnanya hitam lalu dia agak berwarna hijau. Nah di tempat itulah nanti kita akan potong atau pruning. Jadi teman-teman pruningnya untuk batang utama seperti itu teman-teman, dan nanti hasilnya akan sangat bagus. Ini adalah pengalaman pribadi saya selaku pembudidaya. Nah ini nih teman-teman ya, ini contohnya seperti ini nih, di bagian tengah, pas di tengah-tengahnya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya, yang sudah di pruning, dan kita akan membiarkan bagian di kanan kirinya. Jadi bagian batang intinya aja yang kita potong.
Biasanya sih 2 sampai 3 batang itu sudah dapat 4 ikat teman-teman ya. Seperti ini teman, contohnya panen kita sore ini. Jadi sekaligus kita panen perdana, sekaligus kita juga pruning. Dan ini adalah sangat-sangat bermanfaat sekali teman ya. Oke ya teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ya prosesi ini dan bagaimana mengatur pola tanamnya ya teman-teman, agar teman-teman nanti dapat hasil yang lumayan, terutama seperti pada bulan-bulan seperti ini. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan lagi untuk kita kembali belajar ya. Kita melakukan pemangkasan ini dalam skala produksi teman-teman ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk penghobi atau dalam polybag ataupun pot. Dan ini yang menjadi salah satu faktor gimana tanaman kemangi saya itu mendapatkan hasil yang bagus seperti sesuai jadwal yang saya inginkan teman-teman. Jadi kita akan ulangi sekali lagi supaya teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan ini. Ini adalah benar-benar saya alami sendiri teman-teman. Jadi di bagian ini teman-teman, ini untuk tanaman baru ya teman, tanaman yang baru, maksudnya belum umurnya sekitar 2,5 bulan sampai 2 bulan. Di tempat ini teman-teman ya, posisinya ya yang saya jelaskan di awal tadi pada bagian tengahnya teman-teman. Nah di tempat ini tengahnya ini yang akan kita potong. Jadi untuk sisi yang lainnya kita biarkan saja untuk kita panen kemudian harinya di tepat seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau tepat pada pangkasnya, insya Allah yang saya alami sendiri itu hasilnya akan sangat menggembirakan teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan lagi teman-teman ya. Itu adalah bangku tadi teman-teman ya. Itu adalah alat tempat duduk saya ketika panen. Merasa capek atau bagaimana, teman-teman bisa menggunakan bangku kecil untuk duduk kita, karena kita panen kemangi ini sangat mudah dan hanya menggunakan alat bantu sebuah gunting dan tempat kursi kecil. Alhamdulillah ini pada kesempatan kali ini ada seorang ibu-ibu yang datang ke tempat kita dan ingin membeli, namun kita kasihkan sajalah untuk ibu-ibu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk beliau, untuk lauk atau untuk masak nanti sore ya teman-teman. Silahkan ibu ambil sendiri, kalau tidak bisa akan kita ambilkan, tidak perlu membeli ya. Buat teman-teman semua juga ini silahkan datang kemari, kalau hanya untuk sekedar lalapan ya, kita akan memberikannya secara cuma-cuma tentunya ya, sembari kita belajar berbudidaya seperti ini. Oke ya Bu, silahkan datang kembali lagi, dirasakan habis atau kurang ibu boleh datang kembali. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Itu adalah barusan adalah tepat yang selesai dipanen teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, jadi seperti itu pola yang saya terapkan pada musim ini. Jadi saya menanam kemangi ini 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, karena saya berprediksi bahwa datangnya bulan Ramadan ini akan membawa keberkahan untuk kita. Lalu kita terapkan di pola tanam ini, dan alhamdulillah benar-benar pada awal Ramadan ini kita sudah bisa panen raya teman ya. Kita udah 3-4 kali panen, dan artinya kalau kemangi itu semakin sering dipanen akan semakin bagus. Inilah kelebihannya teman-teman ya, walaupun meskipun sering dianggap remeh. Jadi untuk pembuktiannya teman-teman bisa silakan cek di lokasi pasar dekat tempat teman-teman semua, lalu teman-teman bisa menghitungnya di sana harganya berapa. Kemudian teman-teman bisa mulai bereksperimen, walaupun hanya jumlah sedikit, bisa untuk bereksperimen pribadi dan mulai bisa menghitung hasil panennya. Alhamdulillah lumayan teman-teman ya kalau tiap sore seperti ini ya. Oke ya teman, salam berkebun kemangi dari saya teman-teman ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mungkin dari saya selaku pembudidaya ini masih banyak kekurangan, mohon bimbingan dari para senior, dan juga sekaligus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan tentunya sampai berjumpa kembali di kebun kemangi. Dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.